warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan sehingga kita semua dapat hadir ya di kelas yang kita cintai ini. Nah, sebelumnya apa kabar anak ibu semuanya? Oh, alhamdulillah baik semua ya, nampak sama ibu. Di sini perkenalkan ibu-ibu Angela. Di sini ibu akan mengajar mata pelajaran biologi di kelas Ananda. Nah, di sini untuk pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, di sini doa ibu yang pimpin ya. Silahkan ambil sikap berdoa. Silahkan berdoa di dalam hati mulai. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa kita tadi, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dari awal hingga akhir dengan baik. Baiklah, sekarang Ibu ingin cek kehadiran Ananda semua terlebih dahulu. Nanti, siapa namanya yang Ibu panggil, silahkan Ananda acungkan tangan dan menjawab hadir. Ayuni Puspitasari, hadir. Aniza, hadir. Anissa, hadir. Dela Widya, hadir. Diana Elsa, hadir. Dwi Intan Saguchi, Era Amelia, Hasri Amelia, dan terakhir Husnul Fadila. Oke. Alhamdulillah di sini hadir semua ya. Oke, di sini kan udah Ibu bilang dari awal tadi kan bahwa materi pembelajaran kita pada kali ini adalah tentang apa tadi? Benar, pertumbuhan dan perkembangan. Di sini Ananda Ibu semua ini sudah pada besar ya, udah masuk usia dewasa, remaja ini ya. Tapi tentunya Ananda dulu pernah kan mengalami fase bayi hingga menjadi dewasa. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, di sini kita kaitkan dengan tumbuhan. Pertama, Ibu pernah menanam pohon cabai setinggi 10 cm pada saat Ibu menanam. Lalu, setelah beberapa minggu, Ibu ukur lagi tinggi pohon cabai Ibu sudah 35 cm. Nah, di sini siapa yang tahu proses apakah yang terjadi pada pohon cabai Ibu? Oke, boleh Diana? Benar, pertumbuhan. Nah, pohon cabai ini adalah contoh dari pertumbuhan. Oke, sedikit ya penjelasan di awal. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah Ananda semua dapat memahami dan juga mengetahui apa arti dari pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, selanjutnya Ananda juga dapat membedakan antara jenis-jenis perkecambahan. Nah, yang terakhir Ananda bisa menjelaskan dua jenis pertumbuhan. Oke, di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Ya, bisa Ananda lihat gambar yang Ibu tampilkan. Apa yang Ananda bisa ketahui dari gambar yang Ibu tampilkan? Tidak ada yang tahu? Oke, coba Husnal. Benar, ini adalah gambar tentang perkecambahan pada jagung. Nah, perkecambahan pada jagung ini akan berbeda pada perkecambahan kacang hijau. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, baiklah Ibu akan mulai menerangkan materi pada kali ini. Baiklah, yang pertama, pengertian, pertumbuhan, dan juga perkembangan. Nah, pertumbuhan adalah dari sekian yang Ibu coba awal tadi, ada yang bisa mengetahui apa itu pertumbuhan? Oke, boleh Dela? Benar sekali. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran, volume, dan jumlah sel pada suatu makhluk hidup.
Nah, di sini pertumbuhan seperti yang Ibu contohkan di awal tadi, Ibu awalnya menanam pohon cabai dengan awal tinggi 10 cm. Nah, beberapa minggu kemudian saat Ibu mengukur kembali, tinggi pohon cabai Ibu sudah 35 cm. Nah, inilah yang disebut dengan pertumbuhan. Selanjutnya ada lagi perkembangan. Di sini, perkembangan adalah proses diferensiasi sel atau pengkhususan sel. Di sini ada enggak anak ibu yang bisa mencontohkan contoh dari perkembangan? Oke, apakah ada? Oh, tidak ada. Oke, baiklah. Biar ibu saja yang mencontohkan. Nah, contoh dari perkembangan adalah pohon yang berbuah. Kenapa? Karena pada pohon memiliki sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini yang nantinya akan menghasilkan bunga. Bunga ini akan terakhir menghasilkan buah. Nah, ini adalah contoh diferensiasi sel yang sehingga pohon dapat berkembang biak. Selanjutnya kita masuk pada materi tentang jenis-jenis perkecambahan. Nah, di sini perkecambahan itu apa sih? Apa sih perkecambahan itu? Karena kita itu sudah sering sekali mendengar kata-kata tentang perkecambahan. Oke, ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Aniza. Oh, tidak tahu Aniza. Nah, coba lagi lebih membaca buku ya Aniza di rumah sebelum memulai pembelajaran. Oke, karena Aniza tidak bisa menjawab, di sini siapa yang bisa membantu Ibu? Apa sih perkecambahan itu? Oke, boleh Diana? Benar sekali, perkecambahan adalah step awal dari proses pertumbuhan. Karena perkecambahan adalah langkah pertama biji agar bisa tumbuh menjadi tumbuhan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan step-step dari perkecambahan. Pertama, di sini awalnya kita akan memiliki sebuah biji tumbuhan. Nah, biji tumbuhan ini tidak akan tumbuh jika tidak mengalami imbibisi atau merambatnya air ke dalam kotiledon biji sehingga biji dapat aktif. Maksudnya sel-sel di dalam biji dapat aktif dan bisa mengalami perkecambahan. Nah, kalau biji yang tidak mengalami perkecambahan itu disebut dengan dormansi. Nah, biji yang telah mengalami perkecambahan itu nantinya akan menumbuhkan radikula atau akar awal pada proses perkecambahan yang nantinya akan juga menumbuhkan plumula sehingga dapat terjadinya pertumbuhan pada biji yang berkecambah tadi. Oke, sudah bisa diam Ananda? Ananda? Oke, yang di belakang sana apa sih yang diceritakan? Ibu lagi menjelaskan, ini kok ribut sekali. Nggak ada? Ya sudah, kita pindahkan saja duduknya ya. Anak ibu yang di depan, ya, boleh tidak pindah bertukar duduk dengan anak ibu yang di belakang? Soalnya mereka bercerita saja di belakang. Nanti yang lain mengganggu temannya karena dia meribut. Boleh. Oke. Pindah kamu ke depan. Oke. Kamu jangan, anak ibu jangan lagi meribut ya. Oke. Dengarkan ibu menjelaskan materi kita pada kali ini. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Di sini perkecambahan terdiri atas dua jenis berdasarkan letak kotiledonnya. Di sini siapa anak ibu yang bisa menyebutkan dua jenis perkecambahan berdasarkan kotiledonnya? Oke, coba Anissa. Benar, yaitu perkecambahan hipogeal dan epigeal. Hebat Anissa. Berarti Anissa sudah ada ya belajar sebelumnya di rumah. Pintar.
Nah, untuk Ananda semua, alangkah baiknya Ananda lebih belajar di rumah sehingga dapat mengimbangi materi yang Ibu jelaskan. Oke, pintar semua ya. Udah paham kan? Mengingat dari jawaban Anissa tadi, terdapat dua perkecambahan. Yang pertama, perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Nah, perkecambahan epigeal ini yang mana biji kotiledonya terangkat dari tanah. Nah, Ibu contohkan dengan biji kacang hijau. Ananda semua pernah lihat toge kan? Nah, pada toge di atasnya itu terdapat kotiledon bijinya yang terangkat ke atas tanah. Nah, ini merupakan contoh dari perkecambahan epigeal karena kotiledonnya ikut terangkat ke tanah dan memanjang ke atas. Oke, selanjutnya materi perkecambahan tentang hipogeal. Nah, di awal tadi Ibu ada memberikan sebuah gambar, yaitu gambar perkecambahan jagung. Nah, di sini itu adalah salah satu contoh dari perkecambahan hipogeal. Makanya Ibu tadi minta anak Ibu untuk mengamati gambar di awal. Nah, perkecambahan hipogeal ini yang mana biji kotiledonnya itu tetap tinggal di dalam tanah dan yang memanjang ke atas itu adalah tangkai dan batangnya dan juga daunnya. Sehingga biji kotiledonnya itu akan tetap di dalam tanah dan tidak ikut memanjang ke atas seperti biji kacang hijau atau toge tadi. Baiklah, di sini kita tadi sudah membahas tentang dua jenis perkecambahan. Yang pertama adalah perkecambahan epigeal dan juga perkecambahan hipogeal. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video agar Ananda bisa melihat apa itu perkecambahan epigeal. Silahkan Ananda amati nanti video tersebut, dan nanti setelah video Ibu akan bertanya kepada Ananda. Videonya udah ditonton kan semua dari awal sampai akhir? Bagus. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya, perkecambahan apa tadi yang terdapat pada video? Silahkan Diana. Bentar. Epigeal. Pintar sekali ya Diana, perkecambahan epigeal. Lalu, apalagi yang Ananda dapat lihat pada video tersebut? Coba Husnal, apa pendapat Husnal mengenai video tersebut? Oke, pendapat Husnal bagus ya. Pendapat Husnal yaitu menyatakan bahwa video itu yang pertama tumbuh adalah radikulanya. Nah, dari hari ke hari tumbuhan itu akan bertambah tinggi dan juga bertambah banyak daunnya. Bentar. Oke, dari yang di pendapat Husnal tadi, apa kesimpulan yang terjadi pada proses di video tersebut? Coba Anissa. Oke, bagus. Ya, benar sekali. Proses yang terjadi pada video tersebut adalah perkecambahan. Nah, setelah jadi perkecambahan, di sana juga terjadi pertumbuhan. Oke, kita beri tepuk tangan dulu kepada teman-teman kita yang berhasil menjawab tadi. Bagus, pintar.
semuanya memperhatikan Ibu saat menjelaskan dan juga memperhatikan video yang Ibu berikan. Kita sudah sampai tadi pada jenis-jenis perkecambahan. Nah, tujuan terakhir pembelajaran kita yaitu mengetahui jenis-jenis pertumbuhan. Nah, di sini Ibu kasih clue siapa yang bisa menjawab jenis-jenis pertumbuhan yang ada pada pertumbuhan. Di sini terdapat 2 jenis. Coba yang di belakang sana. Ya, yang di belakang sana coba sebutkan 2 jenis pertumbuhan. Oke, pertama yaitu pertumbuhan sekunder dan yang kedua adalah pertumbuhan primer. Maaf, maksudnya yang di awal adalah pertumbuhan primer dan selanjutnya adalah pertumbuhan sekunder. Di sini kita dapat melihat pada pertumbuhan sekunder primer ini yang mana pertumbuhan ini terjadi pada meristem. Oke, pintar yang di belakang itu siapa? Aniza, oke. Yang terjadi pada pertumbuhan primer ini adalah terjadi pada meristem apikal. Nah, pada meristem apikal ini yang mana terjadi 3 proses pertumbuhan. Di sini terdapat 3 buah proses pertumbuhan. Yang pertama adalah pertumbuhan pertambahan banyak sel. Yang kedua adalah pemanjangan sel. Dan yang ketiga adalah diferensiasi sel. Nah, di sini ada 2 bagian tumbuhan yang akan mengalami 3 proses pertumbuhan yang tadi. Siapa yang bisa menjawab? Apa itu 2 bagian tumbuhan yang akan mengalami proses perbanyakan sel, pemanjangan sel, dan diferensiasi sel? Oke, siapa lagi yang belum menjawab dari tadi ya? Coba Ayuni. Pintar, yaitu pucuk dan juga ujung akar pada tanaman. Nah, di sini akan Ibu jelaskan sedikit. Yang pertama adalah daerah penambahan sel. Nah, di sini daerah ini yang mana sel-sel akan membelah sebanyak terus mungkin, karena pada daerah kedua yaitu daerah pemanjangan sel, sel-sel yang membelah tadi akan mengalami pemanjangan. Nah, setelah sel-sel tersebut mengalami pemanjangan, pada daerah ketiga yaitu diferensiasi sel, sel di sini akan mengalami yaitu pendiferensiasi sel atau pengkhususan dari fungsi sel yang telah mengalami pembelahan dan juga pemanjangan tadi. Oke, selanjutnya kita masuk pada pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini terjadi pada meristem sekunder. Nah, meristem sekunder pada tumbuhan adalah kambium, yang mana kambium berfungsi untuk membentuk pembuluh angkut yang yaitu adalah. Oke, boleh di sana Ayuni lagi. Benar sekali, xilem dan juga phloem. Pembuluh angkut ini akan berfungsi untuk mengangkut dan menyebarkan nutrisi pada tumbuhan. Nah, selanjutnya pada kambium juga bermanfaat untuk mengukur umur suatu tumbuhan, yang mana tumbuhan itu sudah besar, untuk hidupnya lama. Nah, kita bisa mengukur dengan melihat lingkaran tahunan atau kambium pada batang tersebut. Yang dapat Ibu sampaikan tentang materi kita yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, Ibu simpulkan sedikit. Materi kita yang itu ada pertumbuhan dan perkembangan, yang mana pertumbuhan adalah pertambahan ukuran, volume, dan jumlah sel suatu makhluk hidup, sedangkan perkembangan adalah diferensiasi sel pada suatu makhluk hidup. Nah, selanjutnya terdapat 2 jenis perkecambahan. Yang pertama adalah epigeal dan yang kedua adalah hipogeal. Nah, di sini udah Ibu jelaskan tadi ya 2 jenis perbedaannya. Nah, yang terakhir yaitu jenis-jenis pertumbuhan. Yang pertama adalah pertumbuhan primer dan selanjutnya adalah pertumbuhan sekunder. Nah, di sini sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin mengetes pengetahuan Ananda semua mengenai materi yang Ibu jelaskan hari ini. Oke, silahkan Ananda keluarkan kertas 1 lembar saja, dan juga alat tulisnya.
Oke, sudah semua ya. Oke, Ibu beri 3 buah atau 4 buah soal nanti sebagai kuis kita pada hari ini. Oke, soal pertama. Apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan? Jelaskan beserta dengan contohnya. Anak-anak semua silahkan langsung jawab saja, tidak usah dibikin soalnya ya. Ibu ulangi, apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan? Jelaskan beserta contohnya. Oke, soal nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perkecambahan epikotil dan sebutkan jenis tumbuhan yang mengalami perkecambahan epikotil. Oke, soal ketiga. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan sekunder? Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan sekunder? Oke, soal keempat yaitu apakah fungsi kambium bagi tumbuhan dan juga bagi kita manusia? Apa fungsi kambium bagi tumbuhan dan juga bagi kita manusia? Oke, soal terakhir. Soal terakhir ini akan berkaitan dengan materi kita minggu depan ya. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan. Oke. Silahkan dikumpulkan di meja paling depan. Oke, udah ya. Terima kasih Ananda semua telah mengikuti kuis dengan baik. Nah, untuk materi minggu depan seperti yang Ibu berikan soal di kuis, yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga nutrisi yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, silahkan Ananda sebelum kita berjumpa di pertemuan selanjutnya membaca buku pelajaran terlebih dahulu agar lebih siap untuk menghadapi materi kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ibu di sini penuh dengan kekurangan, salah dan janggal Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa mengajar di lokal yang sangat semangat seperti ini. Sampai jumpa minggu di pertemuan selanjutnya.